Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak sekalian? Ya, semoga semuanya dalam sehat walafiat ya. Kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran yang kelima, pelajaran terakhir di semester 1 ini. Pelajaran kita tentang Aku Cinta Rasul. Kita akan belajar beberapa kisah Nabi ya di pelajaran 5 ini. Yang pertama, yaitu kita akan belajar kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu ya, Nabi Ayub adalah putra dari dari Ais ya. Ais putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ishak adalah kakeknya Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah saudara Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya, yang mempunyai banyak harta, juga banyak istri dan banyak anak. Walaupun begitu, Nabi Ayub tetap rajin beribadah, tidak sombong, sabar ya, suka menolong fakir miskin. Karena itu Nabi Ayub dipuji-puji oleh manusia, bahkan dipuji-puji oleh makhluk langit ya, para malaikat. Sehingga iblis iri ya. Iblis memohon kepada Allah agar diizinkan menguji Nabi Ayub. Diizinkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Ayub mengalami ujian yang sangat besar ya, akibat dari ulah iblis yang diizini oleh Allah. Semua harta bendanya hilang ya, terbakar lumbung-lumbungnya, pertaniannya musnah, kebunnya musnah ya, sehingga Nabi Ayub jadi miskin. Tidak itu aja, anak-anaknya juga meninggal secara mendadak. Semua anaknya meninggal. Tapi Nabi Ayub tetap tidak lupa beribadah kepada Allah, tetap tekun beribadah karena yakin itu adalah ujian dari Allah. Iblis tidak berhenti di situ. Lalu iblis memohon untuk memberikan penyakit. Nabi Ayub menjadi sakit yang sangat parah. Kulitnya semuanya terkena luka yang bernanah ya, berdarah, sehingga sampai mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Sehingga Nabi Ayub dijauhi, diusir oleh penduduk ya, karena takut tertular ya. Bahkan istri-istrinya semuanya meninggalkannya. Tinggallah satu orang, itu yang namanya Siti Rahmah, yang menggendong Nabi Ayub keluar dari masyarakat ya, berada di tempat yang jauh dari perkampungan. Ya, Nabi Ayub menjalani ujian itu dengan sabar dan tabah. Ya, bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun, gak cuma 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun ujian itu dihadapi oleh Nabi Ayub dengan sabar dan tabah. Yang akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Malaikat Jibril turun ya atas perintah Allah, membawa buah dari surga. Nabi Ayub disuruh makan dan tubuhnya menjadi sehat. Lalu kakinya disuruh menghentakkan ke bumi, keluarlah air. Urkut birijlik ya, ayatnya seperti itu ya. Keluarlah sumber air yang airnya dijadikan air minum dan untuk mandinya Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menjadi sehat ya. Sehat, tambah kuat, tambah ganteng ya, tambah gagah sebagaimana sebelum sakit, lebih hebat lagi. Sehingga Allah, setelah Nabi Ayub pulang ke rumah ya, disambut oleh istrinya. Ternyata istrinya dulu oleh Nabi Ayub akan dipukul kalau Nabi Ayub sembuh, karena Nabi Ayub punya suudzon, istrinya berbuat jelek. Nabi Ayub yang melaksanakan ya, karena Nabi Ayub selalu amanah, melaksanakan janjinya, dipukul dengan pukul yang tidak menyakitkan. Akhirnya Nabi Ayub menjadi kaya raya lagi, punya banyak anak lagi ya. Ini adalah akibat kesabaran atau buah dari kesabaran, ketabahan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa alaihissalam itu nabi yang lahir di kota Mesir,
lahir di zamannya Raja Fir'aun, raja yang sangat zalim, raja yang membunuh semua bayi dari Bani Israel yang lahir laki-laki. Karena apa? Karena takut ya dari mimpinya ya, takut akan ada bayi yang yang nantinya akan menggulingkan kekuasaannya saat bayi itu besar ya. Karena itu seluruh bayi yang lahir dibunuh yang berkelamin laki-laki, termasuk Nabi Musa lahir pada waktu itu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa yang bernama Yukabat ya, untuk menghanyutkan ke sungai Nil, ditaruh di atas peti. Dan alhamdulillah Nabi Musa diselamatkan oleh istrinya Fir'aun sendiri, yaitu yang bernama Asia. Saat dirawat oleh Asia, ternyata Nabi Musa itu rewel minta air minum susu. Tidak ada satupun orang yang disukai oleh Nabi Musa, nggak ada yang mau ya. Saat Fir'aun mencarikan ibu-ibu yang banyak itu, akhirnya salah seorang pembantunya yang ternyata adalah saudara Nabi Musa sendiri tahu nanti itu ada seorang ibu yang insya Allah yang Musa pasti akan suka. Dikatakanlah ibu itu, yaitu ternyata adalah Yukabat ya, ibu kandung Nabi Musa sendiri. Akhirnya Yukabat lah yang merawat, mengasuh Nabi Musa di istana ya. Saat Nabi Musa besar ya, Nabi Musa mengalami peristiwa yang membuat Fir'aun marah. Fir'aun bahkan mau membunuhnya. Peristiwa apa itu? Nabi Musa melerai perkelahian. Yang bisa dilerai salah satunya adalah orang Mesir, satunya adalah orang Bani Israel. Dan orang Mesir yang besar itu tidak terima dilerai oleh Nabi Musa, jadi dipukul oleh Nabi Musa dan orang itu langsung meninggal. Wah, Fir'aun jadi marah karena ada yang meninggal dari rakyatnya. Nabi Musa mau ditangkap, dibunuh. Nabi Musa akhirnya lari sampai ke kota Madian ya. Disitulah Nabi Musa saat istirahat bertemu dengan sekelompok pengembala yang sedang berebut air. Di situ ada 2 perempuan pengembala. Nabi Musa merasa iba ya, ingin menolongnya dan berhasil menolongnya ya, karena perebutan dengan pengembala laki-laki yang lain. Nabi Musa menolongnya. Setelah pengembala pulang, pengembala itu ternyata adalah putra dari Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Syuaib memerintahkan untuk memanggil Nabi Musa. Dan Nabi Musa dijadikan bekerja sampai lama ya. Sampai 8 tahun bekerja kepada Nabi Syuaib, bahkan ditambah 2 tahun, jadi 10 tahun. Yang akhirnya dinikahkan dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib. Setelah menikah dan berkeluarga, Nabi Musa mau kembali ke Mesir ya. Tapi di perjalanan Nabi Musa mendapatkan wahyu agar menghadapi Fir'aun, agar menyadarkan Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun. Ini adalah ujian yang berat ya, karena Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa dibekali oleh mukjizat, yaitu tongkat berubah menjadi ular dan tangannya bercahaya. Nabi Musa memohon kepada Allah dan mengangkat Nabi Harun menemaninya. Allah mengabulkan Nabi Harun diangkat menjadi nabi dan menemani menghadapi Fir'aun. Nabi Musa sampailah di negeri Mesir. Ya. Pada waktu itu Mesir dilanda oleh wabah yang sangat besar ya. Macam-macam lagi. Wabah silih berganti. Wabah belalang yang menghabiskan seluruh makanan di Mesir. Wabah katak, wabah kutu, wabah air yang berubah menjadi darah. Yang semuanya silih berganti dan berhasil
diselesaikan, ya dihilangkan berkat doa Nabi Musa kepada Allah. Wah, karena itu Nabi Musa dianggap ahli sihir oleh Fir'aun. Nabi Musa ditantang ya untuk diduelkan dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Ternyata penyihir Fir'aun kalah ya menghadapi Nabi Musa. Seluruh kekuatannya ya dikalahkan oleh kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi seluruh penyihirnya mengeluarkan kekuatannya, merubah semuanya di bawah menjadi ular, memenuhi seluruh lapangan ularnya ya, ularnya para penyihir itu ya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar yang melahap seluruh ularnya penyihir. Penyihir semuanya menjadi taubat ya, bertobat kepada Allah, masuk agama Islam. Fir'aun tambah marah, seluruh penyihirnya dibunuh, bahkan istrinya Fir'aun juga masuk agama Islam, dibunuh pula. Nabi Musa dan orang beriman mau dibunuh juga. Beliau akhirnya lari ya dari kejaran tentaranya. Sampailah Nabi Musa dan Bani Israel di Laut Merah. Terdesak di tepi laut, Allah memberikan wahyu akan memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Ketika tongkat Laut Merah berubah menjadi jalan. Nabi Musa berhasil lewat, Fir'aun menyusul. Ya, Nabi Musa selamat, Fir'aun di tengah-tengah ya bersama tentaranya. Allah merubah laut itu menjadi laut kembali ya. Jalan itu hilang, lautnya kembali, Fir'aun masuk ke dalam laut, tenggelam semuanya dengan para prajuritnya. Ya, Fir'aun menjadi kalah ya. Kemudian kisah Nabi Harun. Ya, Nabi Harun sudah kita bahas tadi ya, bersama-sama dengan kisah Nabi Musa. Ya, Nabi Harun ternyata saudaranya ya. Nabi Harun dipilih karena fasih berbicara dan pandai berdebat ya. Nabi Harun mendapat ujian ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ke Bukit Tursina untuk mendapat kitab Taurat selama 40 hari. Selama itu kaum Bani Israel dibujuk, dihasut oleh Samiri ya, yang pada waktu itu mengumpulkan emas untuk membuat patung anak sapi ya dari emas, yang ternyata patung anak sapi itu bisa berbicara, sehingga banyak orang yang ikut dengan Samiri menyembah patung anak sapi. Saat Nabi Musa datang, Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Nabi Harun tidak bisa berdaya karena saat mengingatkan penduduk yang menyembah patung anak sapi, Nabi Harun ya diancam mau dibunuh. Yang Nabi Harun menunjukkan siapa dalangnya, yaitu Samiri. Samiri didatangi oleh Nabi Musa dan diusir, dikutuk oleh Nabi Musa ya. Dan patung anak sapi itu dihancurkan dan dibuang ke laut oleh Nabi Musa. Yang terakhir Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu nama aslinya adalah Bashar. Zulkifli diberikan oleh raja ya, yang artinya sanggup gitu ya. Zulkifli ternyata putra dari Nabi Ayub. Sebagaimana ayahnya, Nabi Zulkifli juga bersifat sabar, teguh, serta taat beribadah. Di saat diangkat menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli juga selalu berbuat adil. Tiap malam sholat ya, dan siangnya berpuasa. Tidurnya sedikit di waktu malam. Itulah Nabi Zulkifli ya, putra dari Nabi Ayub, yang punya sifat-sifat yang sangat baik walaupun menjadi seorang raja. Bila anak, semoga kita bisa mencontoh ya dari sikap-sikap yang baik yang dimiliki oleh para nabi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.